Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby, NIM 2119256, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Sekarang saya semester 3, guna saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Langsung saja kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaannya, pendidikan di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik lebih banyak menghafal materi saja. Menurut saudara, bagaimanakah sistem manajemen pendidikan yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, sehingga mereka tidak hanya mampu memahami materi secara komprehensif, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan yang nyata? Menurut saya, setiap materi memiliki penilaian, keterampilan, dan pengetahuan. Saya rasa tidak semua lembaga pendidikan yang menerapkan hal yang demikian, yaitu menghafal saja atau mengedepankan teoritis saja, tetapi juga menerapkannya dengan teori dalam kehidupan yang nyata, karena antara belajar dengan menghafal dan teori itu harus seimbang, sehingga peserta didik dapat memahami maksud dari tujuan pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Contohnya, dalam mata pelajaran PAI yaitu fikih, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara berwudu yang benar sesuai dengan syariat Islam dan mengaplikasikannya dengan kehidupan yang nyata atau kehidupan sehari-hari, sehingga kita lebih memahami proses belajar dengan mempraktekkannya tersebut. Baiklah, soal yang kedua. Menurut saya, karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, faktor wilayah, karena masih banyak daerah-daerah yang terisolir dan sulit untuk mendapatkan proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, faktor ekonomi, karena biaya sekolah yang sangat mahal, sehingga orang tua tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang mereka inginkan. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana, karena masih banyak gedung-gedung yang di sekolah tidak terpakai, seperti tidak layak pakai dan tidak adanya perbaikan dari pemerintahan, dan juga terkendala dengan alat-alat atau buku dan laboratorium untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, gambarkanlah dengan konsep berpikir yang sistematis sebuah rancangan yang baik dengan paradigma yang wajib dimiliki bangsa dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menurut saya, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan, baik dari pihak pengelola, pihak swasta, dan pemerintah, serta masyarakat. Dan demikian juga masyarakat yang harus menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka dan bagi masa depan bangsa ini. Selanjutnya, soal yang ketiga, menurut saya hubungannya lembaga pendidikan dengan masyarakat yaitu sangatlah berkaitan, karena lembaga pendidikan merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat tentang pengembangan putra-putri mereka. Di samping layanan terhadap masyarakat berupa pendidikan dan pengajaran, lembaga pendidikan juga menyediakan diri sebagai agen, pembantu, atau penerang bagi masyarakat. Lembaga pendidikan sesungguhnya melaksanakan fungsi rangkap terhadap masyarakat, yaitu memberi layanan dan sebagai agen pembaharu. Kenapa disebut atau dikatakan fungsi layanan? Karena ia melayani kebutuhan masyarakat, dan fungsi pemimpin ialah memimpin masyarakat disertai dengan penemuan-penemuannya untuk memajukan masyarakat. Yang kedua, dengan mengadakan kontak hubungan dengan masyarakat, memudahkan organisasi pendidikan tersebut mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Yang ketiga, hubungannya
Kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat mengikuti perubahan-perubahan lingkungan dengan pendekatan situasional. Memungkinkan lembaga tersebut tetap berdiri, sebab ia berada dalam hidup bersama masyarakat dan sekaligus penerang bagi masyarakat. Jadi, kita bisa melahirkan bibit-bibit baru anak bangsa Indonesia untuk memajukan daerah. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, menurut saya, jika kita ketahui bahwa menjadi seorang pemimpin ini, kita pasti diminta untuk menyampaikan visi dan misi yang kita rencanakan ketika menjadi seorang pemimpin. Dan masyarakat sekitar juga mengetahui visi dan misi kita tersebut, sehingga dia tertarik untuk memilih kita menjadi seorang pemimpin dengan visi dan misi tersebut. Maka dapatlah memperkuat proses manajemen pendidikan, tetapi jika seorang pemimpin mengandalkan kekuatannya saja, maka tidaklah berjalan dengan lancar untuk mewujudkan manajemen pendidikan, karena menjadi seorang pemimpin terutama dilihat dari visi dan misinya dan kemampuan-kemampuan yang dia miliki, apakah bagus atau tidak bagi bangsa Indonesia ini. Lanjut kepada pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaan terakhir. Menurut saya, pada masa sekarang ini, yang semua kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring karena adanya masa pandemi ini. Pertama, kita lihat dari segi pendidikan, pemerintah telah melakukan segala upaya untuk semua peserta didik bisa belajar daring secara efektif dengan memberikan kuota internet belajar, akan tetapi masih ada juga peserta didik tidak dapat menggunakan kuota gratis tersebut karena daerah tempat tinggalnya yang terisolir atau sulit untuk mendapatkan sinyal atau susah untuk mendapatkan jaringan internet, dan otomatis dia tidak bisa menggunakan kuota internet gratis tersebut untuk proses pembelajaran secara daring. Otomatis paket tersebut tidak berguna bagi mereka karena sulitnya mendapatkan jaringan tersebut. Dan apakah yang bisa saudara kontribusikan melalui pemikiran saudara bahwa saat yang bersamaan dengan kondisi pandemi ini, pendidikan masih bisa bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional, bahkan global? Menurut saya, dalam pendidikan daring ini, peran guru sangatlah penting karena guru sangat ekstra dalam menguasai teknologi, karena semua proses belajar menggunakan teknologi seperti HP, laptop, gadget, dan lain-lain, sehingga peserta didik dapat menerima materi yang menarik dan efektif. Yang kedua, peran orang tua. Pertama, orang tua membuat rencana target belajar anak. Yang kedua, menjalankan kebiasaan yang sama dan mengajarkan tanggung jawab. Yang ketiga, sabar, karena kita perlu kesabaran dalam membimbing anak dalam belajar. Tujuannya agar anak merasa nyaman dan aman dengan situasi belajar di rumah, terutama pada masa pandemi ini. Yang keempat, memanfaatkan aplikasi, karena anak lebih menyukai animasi visual dan auditori yang menyenangkan, sehingga orang tua tidak memberikan terus materi secara konvensional. Yang kelima,
mempelajari kekuatan dan kelemahan anak. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya jawab dari 5 pertanyaan soal tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.